setelah nuasin keris ini akan dikerjakan. Ini menurut hari itu penapi atau terus lanjut bikin? Lanjut ya. Hari ini, nah ini bibir saya kena nih. Oke, jadi luar biasa sekali. Video sebelumnya kita sudah mengupas tentang tradisi dan laku spiritual seorang pandai keris atau empu keris dalam melaksanakan profesi sebagai pembuat keris atau pusaka dalam tempat lipat, baik itu dari segi Banten yang manut pada dharma kepandian yang menjadi dasar laku seorang pandai, khususnya di tempat lipat perapian 3 Karangasem milik seorang pandai keris Jero Mangku Pandai Yuse. Setelah ritual atau upekara nuasin itu dilaksanakan, maka proses dalam memulai menyatukan bahan-bahan keris yang sudah disucikan akan ditempa pertama kali. Inilah dia proses tempat lipat keris pusaka di perapian 3 Karangasem bersama pandai keris Jero Mangku Pandai Yuse dengan tukang tempa yaitu Jero Mangku Yoda bersama Jero Mangku istri dan tukang tempa yang selalu menemani Jero Mangku Yuse saat pembuatan keris di perapiannya. Bahan besi yang dipanaskan di bara api yang menyala, bahkan warna apinya sampai berwarna biru. Pada saat besi dipanaskan, disinilah diperlukan keahlian seorang pandai dalam memanaskan besinya agar besinya tidak terlalu matang sehingga saat ditempa tidak meleleh atau retak. Besi yang sudah merah itu akan ditempa lalu akan dilipat membuat ruang tempat dimasukkan nikel atau meteorit. Bentuk lipatan atau layar yang akan dibuat adalah bentuk shape. Bentuk lipatan atau layar juga menentukan kerumitan atau lamanya dari proses menempa serta jumlah lipatan nantinya. Setelah nikel masuk ke dalamnya, selanjutnya dipukul-pukul agar nikel nempel di besinya yang masih merah. Besi dan nikel yang sudah menempel itu dimasukkan ke bara api. Setelah beberapa menit sesuai hitungan dari seorang pandai keris dalam memanaskan besi tersebut, para penempa akan siap-siap dengan palunya untuk gebuk atau nempa besi yang memerah untuk menyatukan dengan nikel. Nah teman-teman mungkin yang baru menonton video saya ini akan fokus kepada seorang penempa, merupakan seorang wanita di mana sangat langka, di mana seorang wanita ikut dalam dunia tempa yang dibilang adalah dunianya para laki-laki. Kedua penempa ini adalah pasangan suami istri dan saya sempat buatkan video sebelumnya dan sempat viral karena banyak yang salut dan apresiasi dengan semangatnya yang luar biasa. Jero Mangku Pandai Istri. Penasaran videonya? Silahkan cek videonya di channel Pandai Bali.
Oke, jadi pasien hari ini sangat luar biasa sekali. Jadi dari awal kita melakukan dari persiapan bagaimana bantuannya, pengajarnya. Jadi muasin kris ini merupakan hal yang sangat penting sekali dalam proses pembuatan dari sebuah kris. Nanti setelah muasin kris ini akan dikerjakan, ini menurut hari itu penakis terus lanjut bikin lanjut, jadi nanti akan lanjut dikerjakan oleh pandai kerisnya seperti itu. Nah ini bibir saya kena nih. Oke, jadi luar biasa sekali. Oke, lanjut. Besi yang sudah disatukan dengan nikel yang sudah dipanaskan kembali ditempa sampai kedua bahan itu menyatu. Dalam menempa ini juga tidak asal memukul palu ke arah besinya. Ada teknik di mana harus tepat menjatuhkan pukulannya, dan seorang pandai keris akan mengatur sambil menjepit besinya dengan speed dan menggerakkannya maju mundur dan dibolak-balik untuk dipukul oleh para penempa. Setelah dikira cukup, maka besi yang sudah ditempa tersebut dimasukkan kembali ke dalam bara api sambil mengatur kobaran apinya. Lubang tempat keluarnya api dari blower juga harus dipantau dengan membersihkan kotoran-kotoran keluar dari besi yang menutupi lubang tersebut sehingga anginnya tetap lancar. Besi dan nikel terus ditempa agar benar-benar menyatu dan tidak ada celah udara. Ini terus dilakukan beberapa kali sambil mengikuti arahan dari pandai keris Jero Mangku Pandai Yusuf. Pasangan tempat terus mendaratkan palunya ke arah besi yang membara. Dan kembali besi yang sudah ditempa dimasukkan ke dalam bara api. Salah satu panjak di sini disebut panjak adalah orang yang membantu si pandai keris atau empu keris dalam pekerjaannya, baik itu menempa, menyiapkan palu dari peralatan-peralatan lainnya, dan juga menyiapkan arang serta mengatur apinya jika arangnya sudah habis dan mengisinya kembali. Dalam penempaan ini juga dicari panjang dari besi yang sudah ditempa sesuai dengan jumlah lipatan yang akan diinginkan. Setelah panjang itu pas maka besi itu dilipat. Bentuk lipatan di sini akan juga menentukan bentuk uratan atau pamor yang terbentuk dalam sebuah keris. Karena bersatu besi dan nikel akan membentuk corak atau gambar atau guratan yang kita sebut pamor. Saya tidak akan menjelaskan di sini hitung-hitungan dari lipatan tersebut, tetapi setelah tahap lipatan 1, kedua, dan seterusnya selesai, saya melihat Jero Mangku Pandai Yusuf mencatatnya di atas meja sampai lipatan yang diinginkan tercapai.
Selanjutnya, setelah jumlah lipatan yang diinginkan sudah tercapai, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan baja ke dalam. Sebelumnya akan dibuat lipatan untuk membuat ruang tempat dimasukkan baja. Lipatannya berbentuk V. Ya, nah, lek. Giring. Cukup. Setelah baja masuk di dalamnya dan dipukul-pukul agar merekat, lalu dibakar ke dalam api dengan suhu atau warna api yang sudah diatur oleh pandai kerisnya. Kadang untuk lebih merekatkan baja dengan besinya juga dibantu dengan menaburkan pijar. Pijar ini adalah serbuk seperti lem yang akan lebih merekatkan besi dan baja. Setelah baja dimasukkan di dalamnya dan dipukul-pukul agar merekat, lalu dibakar ke dalam api dengan suhu atau warna api yang sudah diatur oleh pandai kerisnya. Kemudian ditempa lagi, dimasukkan ke api dan ditempa lagi sampai benar-benar besi, nikel dan baja benar-benar menyatu. Setelah menyatu lalu ditempa lagi untuk membentuk segitiga. Inilah yang namanya godokan yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah keris. Apakah itu keris dengan loop, keris lurus sesuai dengan keinginan pemilik atau pemesan. Kita cukupkan dulu di sini untuk nuasin kerisnya hari ini. Nah, ini bibirnya kena nih. Oke, jadi luar biasa sekali. Dalam nuasin sebuah keris atau pusaka, tahapnya sampai di sini terbentuknya godokan dan akan dilanjutkan di hari esok ke proses pembentukan sebuah keris. Saya sempat ikut ngayah menempa di sini walaupun hanya memukulkan palu ke arah besi, tetapi yang diperlukan juga teknik, bukan hanya besar tenaga saja.
Untuk proses pembentukan keris, saya sudah ada beberapa video di channel ini. Teman-teman bisa obrak-abrik channel ini untuk menonton video-video keren lainnya seputar dunia tempa, tradisi, adat dan budaya Bali dan Nusantara. Menonton video-video dari Pandai Bali juga sebagai simpati dan peran dalam pelestarian tradisi warisan leluhur. Jadi teman-teman, terima kasih sudah subscribe channel ini dan klik loncengnya sehingga selalu terupdate dengan channel Pandai Bali. Jika suka silahkan like dan share, jangan lupa komentarnya. Salam budaya dan rahayu.